Untuk kembali ke tempat, sambutan Bapak Bupati Bojonegoro sekaligus pembukaan secara resmi Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Bojonegoro. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Suyoto MSI berkenan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang saya cintai dan saya hormati seluruh peserta Musda LDII Kabupaten Bojonegoro, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kemudian ada Pak Suroto yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kiai Haji Jawahri Hasan, Ketua MUI. Hadir juga Bapak Kiai Haji Alamul Huda Masyhur, Ketua FKUB yang baru tadi masuk. Kebetulan bajunya sama dengan yang saya hormati Pak Sugianto, Ketua DPD LDII Kabupaten Bojonegoro, beserta wakilnya Mas Pitono. Yang saya hormati juga Ketua DPW LDII Pak Aminadi, Pak Wakil Bupati Mas Tio Hartono hadir bersama saya hari ini. Tentu ingin menghargai dan mengapresiasi Bapak Ibu semuanya. Di dalam bahasa Arab, musyawarah itu yang bisa melakukan itu hanya orang-orang yang hatinya baik, pikirannya baik. Kalau hati dan niatnya tidak baik, itu susah melakukan musyawarah. Syawara yusawiru musyawaratan. Itu kalau di dalam Mu'jam Mufradat fi Alfadil Quran, syawara itu bermakna tu'til isyarah, saling memberi isyarah. Karena itu syawara mufa'ala, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Dari fa'ala itu di biziyadatil alif, mufa'alah itu dalatun alal musyarakah, menunjukkan saling memberi. Maka i'ta'ul isyarah. Jadi memang tidak sembarang orang itu bisa melakukan musyawarah. Maka Indonesia itu sebenarnya tepat sekali ketika menetapkan sila yang keempat. Ya, sila keempat itu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermusyawarah itu tidak gampang. Kalau orang hatinya jahat, itu hanya bisa kumpul bermusyawarah dengan sesama penjahat. Ya, itu tadi iblis kata Pak Aminadi tadi itu. Tapi kalau orang itu berniat baik, itu hanya bisa bermusyawarah dengan orang yang hatinya baik. Susah kalau yang satu jahat, yang satu baik, itu nggak ketemu, tidak bermusyawarah. Yang ada kemudian jidal. Ya, jidal itu berdebat. Berdebat itu ada dua jenis, ada jidal, ya, dengan hati biqalbin maftuhin, dengan hati yang terbuka,
Tapi ada jidal yang biqalbin makfulin, dengan hati yang tertutup. Di Inggris atau di Amerika itu kalau di debat di Inggris itu, kalau kita lihat TV parlemennya Inggris itu begitu debat tang teng tang teng tang teng, itu semula bisa jadi 50-50 yang tidak setuju, tapi setelah debat itu yang tadinya setuju bisa nggak setuju, yang setuju bisa nggak setuju, dan itu dihargai. Nah di kita kalau berdebat itu semangatnya, niatnya sudah berbeda. Yang satu ingin A, yang satu ingin B, setelah kasih debat tetap saja A dan B selesainya. Kenapa? Karena nawaitunya bukan mencari yang terbaik, nawaitunya ingin menunjukkan ha another, ini loh aku, this is I am, iki loh aku. Itu beda loh ya, beda ya. Musyawarah itu ada niat baik, itu musyawarah. Nah, sama-sama ingin mencari siratal mustaqim, jalan yang lurus ya, the right path. Karena itu orang musyawarah itu dicirikan rendah hati. Karena kenapa? Ingin memberi isyarah-isyarah, tidak dengan emosi, tidak dengan marah. Lalu yang kedua, dia mengapresiasi orang lain, menghargai orang lain. Persis seperti ketika membaca ayat siratal ladzina an'amta alaihim, itu ada semangat menghargai, mengapresiasi mereka yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sukses, minas sabiqinil awwalin, orang-orang yang terdahulu. Bahkan kepada orang yang dimurkai Tuhan saja itu masih simpati pada al-maghdub alaihim. Kenapa? Karena takut jangan-jangan diri kita itu termasuk ad-dhalin, orang yang tersesat. Karena tersesat itu ada dua, karena memang sengaja ingin tersesat, yang kedua enggak sengaja tahu-tahu tersesat, itu kan ad-dhalin. Jadi penggunaan kata musyawarah dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah tepat. Nah sayangnya banyak yang di lembaga musyawarah tapi belum bisa bermusyawarah ya, tempatnya bermusyawarah itu belum bisa bermusyawarah. DPR itu lembaga musyawarah tapi seringkali bukan bermusyawarah, yang ada adalah pokoknya. BPD itu badan permusyawaratan desa tapi seringkali bukan bermusyawarah, yang ada adalah geger dengan kades ya. Karena itu di Bojonegoro saya bikin lembaga baru namanya Wali Amanat. Mudah-mudahan warga LDI ada yang termasuk menjadi anggota Wali Amanat. Karena di dalam perbub saya, di mana ada perbedaan aliran agama, mestinya semua diakomodir dan disebutkan. Karena itu tidak pilihan, tunjukan. Karena untuk ngakomodir itu supaya bisa bermusyawarah. Karena itu musyawarah itu tidak bisa dilakukan juga kalau landasannya itu suudzon. Wah kayak mesti ngene itu, mesti ngene, tidak bisa. Nah, MPR itu lembaga musyawarah, DPR lembaga musyawarah, partai politik seringkali bikin musyawarah, tapi yang terjadi karena bukan musyawarah maka partainya kemudian kembar pengurusnya. Nah. Karena ada orang-orang yang belum lulus akidah i'tiqadiyah kebangsaannya. Nah, ada juga ormas bermusyawarah tapi bar kuwi saling tuntut. Nggak boleh. Musyawarah bar ya bar, bermusyawarah kok bisa saling plengos ora oleh. Karena itulah kenapa habis musyawarah itu biasanya kemudian itu persis dengan Al-Fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Setelah selesai bermusyawarah kemudian bertasbih lalu beristighfar. Bertasbih itu apa? Memuji Allah telah memberi ini semua. Allah Maha Suci. Tapi kemudian juga beristighfar. Kenapa beristighfar? Mungkin tadi ada
duduk saya ngomong, maka beristighfar, mohon ampun kepada Allah, lalu saling meminta maaf satu dengan yang lain. Jangan-jangan saya tadi keladuk melebihi niat baik saya, karena kadang-kadang ada kemanusiaannya muncul. Saya berusaha mempraktekkan itu, maka ketika saya pilkada pertama saya menang, langsung saya umumkan saya memberi permaafan politik dan meminta maaf, kan? Ketika saya tahu seluruh birokrat di Bojonegoro itu tidak ada yang mendukung saya, maka hari Rabu saya dilantik, malamnya saya kumpulkan. Bukan saya pidato dengan Pak Wabub, tapi saya mendengar semua, saya minta bicara satu persatu. 4 jam saya tulis sampai jam 12. Baru setengah jam kemudian giliran saya. Saya tahu semua takut. Karena pejabat itu takut kalau kehilangan jabatannya, dipecat itu takut. Maka saya menyampaikan dengan Pak Wabub Mas Tio Hartono bahwa Bapak Ibu, saya bilang saya tahu apa yang Bapak Ibu lakukan selama pilkada. Saya punya catatannya, saya punya rekamannya, dan saya mendapatkan laporan karena banyak orang yang melaporkannya. Tambah sedih tak lihat. Namun saya bilang, saya ingin menyampaikan, saya dipilih rakyat Bojonegoro bukan untuk mengurus masa lalu. I am part of now and the future of Bojonegoro. Saya adalah bagian dari hari ini dan masa depan Bojonegoro. Karena itu perbedaan politik yang kemarin bagi saya adalah wajar, karena itulah demokrasi dibikin untuk kita berbeda-beda. Nanti kalau saya maju lagi, Bapak nggak milih saya lagi juga nggak apa-apa. Sepanjang Bapak profesional menjadi PNS, maka tidak ada masalah. Kalau hak pribadi Bapak, gunakanlah sesuai dengan keyakinan. Maka saya maafkan semua. Di kedua juga ada yang begitu, tidak ada satupun yang saya hukum. Kenapa? Karena itulah pilihan berdemokrasi, bermusyawarah. Kalau ada yang mengatakan tidak baik, bukan musuh kita. Itu hanyalah kesempatan untuk saling memperkaya. Bahasa Inggrisnya sekarang ada istilah yang sangat bagus, generative dialogue. Dialog yang generatif, dan ini yang diperlukan dunia. Karena manusia tidak lagi bisa berhubungan dengan manusia, manusia tidak bisa berhubungan dengan alam, akibatnya ada disconnect. Tidak terjadi hablum minallah wa hablum minan nas, itu putus. Padahal jelas dzuriban alaihimudzillah, akan jatuh. Dan kemanusiaan ini bisa jatuh. Apa yang dikonsumsi manusia sekarang lebih besar dari yang diproduksi. Akibatnya climate change, alam kita menjadi panas, dan begitu menjadi panas semuanya akan terjadi kesulitan pangan, kemudian terjadi ketidakseimbangan, dan orang-orang yang miskin pasti akan menderita duluan. 3 bulan yang lalu saya diundang oleh Vatikan bersama dengan PBB membicarakan soal climate change and prosperity. Bagaimana climate change dan menciptakan kesejahteraan, climate change and poverty, bagaimana perubahan alam lingkungan ini dan kemiskinan. Kalau orang dulu masih mengatakan kita akan berubah, kita akan menghadapi panas bumi, sekarang tidak ngomong itu lagi karena sudah terjadi yang namanya panas bumi. Sekarang sudah ada pengungsian di dunia karena panas bumi menaikkan air laut. Nah, karena itu lalu terjadi tragedi kemanusiaan, kemiskinan bertambah, terjadi kemanusiaan, ada yang namanya trafficking, orang menjual manusia, itu yang berbahaya. Lalu ada seorang profesor dari MIT, juga dari Columbia University, Jeffrey Sachs. Dari MIT ada Otto Scharmer yang mengatakan bahwa dunia memerlukan pendekatan baru di dalam hidup. Pendekatan yang saling memahami satu dengan yang lain, bukan berdebat tapi berdialog. Lalu saya karena menjelaskan Al-Fatihah diundang di MIT bicara dengan utusan 20 berbagai negara, bicara tentang Global Community Forum, bagaimana menciptakan forum. Kebetulan saya satu-satunya pembicara yang Islam. Di situ ada rabi-rabi Yahudi, saya menjelaskan tentang bagaimana bermusyawarah dan berdemokrasi dalam Islam. Lalu seorang profesor mengatakan, "Hey guys, what we miss in the West, now we found it in the Muslim country," kata dia.
Apa yang tidak kita temukan di barat, yang hilang di barat, sekarang kita temukan itu di kabupaten yang muslim Bojonegoro. Lalu ketika saya ditanya, ini Anda dapat pelajaran demokrasi dari mana? Enggak, karena saya orang Islam. Saya berusaha memahami makna musyawarah dan berusaha mempraktekannya. Bukan retorika supaya saya menjadi hebat, tapi itu sebagai way of life saya jalani. Bukan saya mengajak bermusyawarah supaya saya bisa ngantem orang lain, itu namanya agomoan teman. Bukan juga saya bermusyawarah supaya saya dikenal sebagai orang Islam, itu ageman. Tapi saya ingin ugeman, way of life. Inilah jalan hidup menjadi seorang muslim. Maka bersedia bermusyawarah, walaupun dihujat-hujat, dihardik-hardik pun, karena ini bagi saya adalah i'tiqad, saya akan tetap bermusyawarah. Tidak ada menangi, pokok-pokoknya tidak ada. Dan inilah yang sekarang kita coba praktekkan di Bojonegoro, membangun politik dengan gaya dialogis, musyawarah. Maka kita bikin dialog Jumat, kita bikin SMS diterima dengan DPR, kita bikin begini, ini ketemu, tidak ada, semua bisa ketemu sama-sama bareng-bareng begini. Inilah musyawarah keislaman kita. Hari ini Bapak Ibu akan bermusyawarah. Dalam rangka apa? Bagus sekali, bukan hanya milih pemimpin. Itu pasti akan terjadi milih pemimpin. Milih pemimpin itu kan kayak gantian aja toh. Tilkal ayyamu nudawiluha baina, itu hanya gantian aja, biasa itu biasa. Yang jadi nanti ya ini gantian, kebetulan pemimpinnya satu ya pasti gantian itu aja. Dan maju mundurnya organisasi bukan karena pemimpinnya, tapi karena sumbangan dan kontribusi seluruh anggotanya. Sama dengan masa depan Bojonegoro, bukan tergantung Kang Yoto, tapi juga tergantung kita semua. Ya. Karena itu kemudian Bapak Ibu mencanangkan, ini temanya bagus ya, temanya itu mencetak generasi yang berilmu, berakhlakul karimah, mandiri. Kenapa kok saya langsung hafal? Karena ini inline. Kalau bahasa Arabnya itu ala sawa bimakna gitu ya, finafsil makna, sesama dengan jargon tema Bojonegoro. Wujudkan wong Jonegoro sehat, produktif, bahagia, cerdas, bahagia. Apa maksudnya sehat? Sehat itu lahir batin, dohiron wa batinan. Orang yang sehat batinnya pasti berakhlakul karimah, beriman. Sehat lahir batin. Sehat lahirnya ini harus sehat, nggak boleh nggak sehat. Saya lihat ini warga LDI sehat-sehat ini. Nah, sehat harus sehat ya, sehat lahir batin, tidak boleh tidak sehat. Saya sehat, kita boleh tua tapi kalau sakit tapi tetap produktif. Kalau tua itu kan raga kita makin berkurang kemampuannya, enggak apa-apa tapi tetap bisa produktif. Banyak orang yang walaupun tidak bisa jalan masih bisa produktif, masih bisa nulis, masih bisa ngarang, masih bisa tetap produktif ya. Apalagi saya juga termasuk yang tidak bercita-cita usia saya panjang. Saya tuh tidak pernah berdoa ya Allah panjangkan usia saya, hampir nggak pernah saya. Karena doa saya selalu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani ma kanatil wafatu khairali. Hidupkan saya ya Allah selama hidup itu baik bagi saya, dan matikan saya ya Allah ketika mati itu baik bagi saya. Saya tuh ingin hidup yang pas-pasan ya, pas baik gitu. Nah, jadi ini sejalan dengan tema Bojonegoro. Gerakan yang kita lakukan lewat gerakan desa sehat dan cerdas itu tujuannya ya ini ya. Tidak mungkin orang cerdas kecuali berilmu. Betul, harus berilmu. Orang cerdas itu berilmu, bahkan cerdas itu melebihi berilmu. Kenapa? Karena cerdas itu dia bisa menggunakan ilmunya untuk hidup. Bapak Ibu, cirinya orang cerdas itu ingin memahami masalah itu sampai seakar-akarnya. Bahasa Inggrisnya itu deeply understanding complexity, memahami gitu ya, radikal. Bahasa Arabnya itu usul, sampai pokok-pokoknya.
Jadi kaidah usul atau qawaidul fikih, usul fikih itu sebenarnya memahami masalah sampai pada usul, sampai pokok-pokoknya. Maka ada usul fikih. Tidak cukup fikih, maka harus ada usul fikih supaya ngerti kenapa kok muncul hukum itu. Maka dibikin qawaidul usul atau kaidah usuliyah. Pokok-pokoknya begini. Kenapa sih kok ada wajib? Oh, al aslu fil amri lil wujub, gitu kan. Tapi kenapa yang wajib itu kok nggak diulang-ulang? Ternyata ada juga, ya toh. Al aslu fil amri lil wujub itu malayadit tikror, kecuali hal-hal yang tidak perlu diulang-ulang. Tapi ada juga wajib tapi kok boleh ditunda. Ternyata ada layak tadzil fauro, tidak perlu langsung, itu juga ada. Maka orang kemudian setelah mengerti usulnya itu enak, baca teks itu, oh ini beda, ini beda, ini beda, ini kaidahnya berbeda, rumusnya berbeda, usul. Begitu juga dalam dunia sosial ini, kalau mendengar omongan A, B, C, D, itu bisa jadi masih kulitnya, belum usulnya, belum akarnya. Kalau Karl Marx mengatakan ada yang manifest dan laten, manifest itu yang diomongkan, yang laten itu yang sesungguhnya. Ya. Saya sering, waktu saya ngajar S2 di UIN Malang, itu kebetulan kan aktivis-aktivis Islam, ada yang HMI, PMII, semualah. Saya tanya, kenapa kalian kuliah? Wah, kita mau cari ilmu, Pak. Ah, sudah kalau gitu nanti kalian nggak tak luluskan semua. Oh jangan Pak, harus lulus dapat nilai katanya. Loh kenapa? Nanti saya nggak dapat ijazah. Nah sekarang saya mau tanya, yang betul kamu ini mau cari ijazah atau cari ilmu? Aku gitu. Gimana nanti kalau nggak dikasih ijazah? Oh jangan Pak, nanti saya nggak bisa jadi pegawai negeri. Ah yang betul kamu ini ingin cari kerjaan apa kuliah? Saya bilang gitu kan. Nah, tapi bahasa saya cari ilmu itulah manifest. Kalau Karl Marx yang diomongkan, yang laten itu ya ingin dapat naik statusnya gara-gara kuliah seluruh kuwi laten yang sebenarnya. Mak biasanya kan radio omongnya yang laten, dibungkus-bungkus supaya ketok halus gitu loh. Nah, kita mungkin kalau Karl Marx karena tidak mengerti Islam, dia tidak mengerti bahwa yang laten itu ada mujahadah, jihad, akidah itu laten, dia nggak ngerti. Semua dipahami bahwa ini rumusnya materialisme. Seorang itu bertindak karena ada motif materi, motif kekuasaan, motif materi. Itu kalau Karl Marx dulu. Sudah pernah membaca kitabnya Karl Marx belum? Das Kapitalisme gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, maka ini siapa orang berilmu itu? Maka di dalam Al-Quran itu ulul albab. Dalam tafsir Yusuf Ali itu ulul albab itu who has understanding. Siapa yang memiliki pemahaman hatta dzulubin, pada sampai kepada inti masalahnya. Si ulul albab yang disebut yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sampai bisa berkesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang sudah sampai pada kesimpulan nggak ada yang sia-sia Tuhan kau ciptakan ini, semua bermanfaat. Insya Allah orang begini ini orang produktif. Nah orang yang produktif itulah yang bisa mandiri Bapak Ibu. Bagaimana mau mandiri mau nggak produktif? Itu kasarannya wong lek raleh koyo itu mesti jaluan. Orang tuh oleh koyo kok. Tapi kalau orang tuh oleh koyo produktif lalu dapat koyo itu apa? Nah, lalu dapat penghasilan, maka dia menjadi mandiri. Sebab ada rahasia Allah yang namanya ajrun ghairu mamnun, itu hanya diberikan kalau kita amanu wa amilus soleh. Ketika kita percaya dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dan berkarya produktif, soleh, baik. Amal soleh itu kan amal yang diterima oleh orang lain. Apa sih amal soleh itu? Amal soleh itu amal yang bisa diterima oleh orang lain. Karena orang lain menerima, maka orang lain rela membalas. Kalau jualan karena jualannya baik, maka orang lain rela memberi. Kalau orang itu senyumannya baik, orang akan membalas senyuman. Karena orang itu berkarya baik, orang itu akan dibalas, dihargai oleh orang lain. Karena itu memang sunnatullah, diciptakan oleh Allah begitu. Dan ini walan tajida li sunnatillahi tahwila atau tabdila, tidak akan berubah sunnah ini. Maka kenapa Allah di ayatnya itu diucut alaisallahu bi ahkamil hakimin,
Bukankah Allah itu maha adil, maha hakim? Karena lewat sunnatullah dan qadarullah ini tidak ada amal yang tidak berbalas sebenarnya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Karena itu jangan ragu ketika berbuat baik, karena Allah tuh tidak akan pernah tidur. Itu kan sinatu wala naum, tidak akan ngantuk pun tidak. Artinya apa? Seluruh karya kita akan abadi dan akan dibalas oleh Tuhan, oleh Allah. Maka kalau orang berbuat baik tanpa minta pun lama-lama akan mendapatkan kebaikan. Satu saat saya itu habis ceramah begini di BNI kantor pusat Jakarta sana, tiba-tiba ada seorang direktur itu bangkit dan berdiri. Pak Kang Yoto, Pak Bupati, Bapak ini kan termasuk politisi. Saya diundang menjadi bupati untuk sharing depan para bos itu. Lalu tapi ada pertanyaan yang saya tidak mudah, kaget saya. Dia pertanyaannya begini, apakah Pak Bupati Bojonegoro siap kalau dicalonkan jadi presiden? Waktu itu begitu ya. Lalu saya jawab, I am a politician. Saya ini politisi. Saya tidak boleh menutup kemungkinan saya menjadi apa atau tidak menjadi apa-apa. Itu tidak pernah akan saya tutup. Saya mau jadi ini, tidak akan pernah saya tutup. Walaupun saya tidak boleh mengejar-ngejar itu, namun fokus saya yang harus saya lakukan adalah bekerja, beramal soleh. Kenapa? Saya tidak memikir mau jadi danau atau jadi sungai atau jadi kolam. Yang harus saya pikirkan setiap hari adalah bagaimana menjadi mata air yang jernih, yang terus mengalirkan airnya. Karena itulah ajaran agama Islam, terus beramal soleh. Ketika sekarang diamanai jadi bupati, ya beramal soleh dengan bupati ini. Ketika saya jadi dosen, ya beramal soleh dengan... Karena semua kita punya kesempatan beramal soleh, dimanapun, kapanpun. Ya itu aja fokus di situ. Kenapa? Karena yang namanya harta, cinta, puja, dan tahta, itu hanyalah akibat ketika kita fokus pada sebab. Rasulullah itu hebat. Siapa orang yang baik? Ditanya, Ayyuna khairun nas ya Rasulullah. Khairukum man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Bayangkan, memaafkan, menyantuni, mengarahkan, boleh tanda petik kita memarahi kadang-kadang, itu tidak dasarnya nafsu, tapi itulah amal soleh yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita kadang-kadang mengatakan ya dan tidak, dicek di hati kita, nawaitunya apa? Oh, ini beramal soleh. Saya memberi contoh yang paling gampang. Ketika saya memutuskan membangun masjid Jamek ini ya, kenapa tidak saya lakukan di periode pertama di akhir? Karena kalau saya lakukan itu di pertama, walaupun saya ikhlas ingin bantu masjid, pasti orang memahami politik, ya pengen didukung, makanya masjidnya dibangun. Nah, ya tentu saya kasihan, bukan kasihan diri saya, kasihan yang berpikir begitu kan. Karena saya harus berdakwah, sementara menghormasikan, ya untuk mengurangi itu sambil berdakwah, saya ingin bahwa membangun masjid itu bukan politik, karena ini pertimbangannya bukan politik, ini pertimbangannya adalah masa depan kebaikan umat dan Bojonegoro. Maka saya umumkan itu justru ketika saya terpilih yang kedua, setelah selesai diumumkan saya terpilih, baru saya bilang kita akan bangun masjid. Ya. Untuk apa? Untuk meyakinkan memang nawaitunya itu bukan untuk kekuasaan. Bukan membangun masjid untuk meraih kekuasaan, tapi kekuasaan itulah yang harus digunakan untuk membangun umat dan masyarakat. Ya. Bapak Ibu, tanggung jawab kita untuk membangun generasi Bojonegoro yang sehat, yang produktif, yang cerdas, supaya dia bisa bahagia kelak besok. Karena kebahagiaan itu hanya kalau orang itu produktif. Orang itu kalau nggak produktif, nggak bahagia hidupnya. Ya, penuh bahagia. Makanya kalau saya ditanya, golek apa tong ini kok kalor ngidul keloyongan itu, golek masalah saya bilang. Kenapa kok golek masalah? Karena dari masalah itulah saya dapat kesempatan berbuat, dan dengan berbuat itu saya bahagia. Karena kalau saya nggak berbuat, saya nggak bahagia. Dan karena saya ini bertekad untuk memberi, melayani, menjadi customer, menjadi penjual, maka kalau dikritik pun saya senang hati. Sama dengan Pak Pitono bikin perumahan, dikritik, wah ini kurang ini Pak, kurang ini. Bukan marah, gelem ya wis ora gelem ya wis ora satuku. Bukan, pasti tidak begitu. Ya, perilakunya pasti beda dengan orang yang nggak pernah begitu. Walah aku kapok mau ngene. Lah kapok ya ora tau oleh duit.
Tapi kalau kemudian berpikirnya, oh ya, memang ini customer saya, tapi lihat, oh ini masuk, tapi tunggu, nanti orang begini ini saya bikin puas, bikin senang hati. Oh ternyata orang kalau begini, belajar, maka ada self management, dirinya belajar. Oh ini perlu begini, oh ini perlu begini, belajar, karena belajar itu cita-citanya selalu beramal yang terbaik, berproduksi yang terbaik. Mengapa harus amanu wa amilus soleh wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr? Mendengar itu kebaikan dan kebenaran. Oh ini toh, oh ini. Semakin dikritisasi semakin bersyukur. Dan tidak usah menuntut orang lain untuk berkata-kata dengan seperti yang kita kehendaki. Saya sering mendengar kalimat begini. Saya tuh kritik nggak apa-apa, cuma caranya itu loh saya nggak lepas. Bagi saya ya nggak mau aja lah, bilang nggak mau gitu aja kok. Saya mau dikritik pakai bahasa bentak ya tak dengar, mau pakai bahasa halus ya dengar. Itu kalau di dialog publik itu ada namanya kosonan. Itu kalau ngomong kayak marah tok itu. Ya nggak apa-apa, memang kemampuan berbahasanya cuma begitu kok. Kenapa kok harus ini? Malah ada yang SMS saya itu, Kang Yoto dihancuk tenan kok. Ya apa-apa. Dalane rong dibangun-bangun itu awal-awal dadi bupati Kang Yoto picek kok nggon ora dadani ora apa-apa. Orang kok tak urus sapa iki sing ngomong picek mek jancuk, bupati kok dihancuk-hancuk lho mek pitek iki sapa iki? Enggak, percuma ngurus begitu itu. Ditangkap aja substansinya. Oh, saya yakin orang ini ingin tempatnya baik dan saya menjadi produsen, saya penjual. Ini tantangan saya. Saya berjanji bahwa pada tahun-tahun yang akan datang orang begini nih harus mengatakan tenan iso tiba ece. Ngono lho. Terus nah suwe-suwe aku malah kayak pengajian loh. Yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga, mengapa Bapak Ibu saya senang sekali tema Bapak Ibu, karena inline, sejalan dengan itulah tema Bojonegoro. Artinya Bapak Ibu melakukan tugas organisasi, misi organisasi, sebenarnya itu juga melakukan misi membangun Bojonegoro dan membangun Indonesia. Hidup di Bojonegoro ini Bapak Ibu harus terus dididik rakyatnya itu sehat, cerdas dan produktif. Apalagi di Bojonegoro yang alamnya seperti ini nih. Banjir, kering, itu kan, pendidikannya masih rendah, lalu duitnya sedikit, kekurangan, ada keterbatasan. Ini memerlukan yang namanya strategi hidup yang benar dan tepat. Saya sering sekarang menemukan contoh-contoh yang menurut saya kurang tepat. Bayangkan kalau banjir semua teriak banjir. Kalau musim hujan begini, lek perlu wong menghindari air, buang-buang air, cepet-cepet nang sungai, cepet-cepet nang gawan, cepet-cepet melayu nang laut. Tapi 2 bulan kemudian begitu kekeringan, semua teriak kurang air, kurang air, kurang air. Tak pikir-pikir, ini perilaku bentung ini. Kenapa? Kalau kita belajar Al-Quran, kita tidak mempraktekkan cara Nabi Yusuf. Ada 7 masa berlimpah air, ada 7 masa akan kekeringan. Maka ketika berlimpah, gunakan air itu sebaik-baiknya, seefektif mungkin. Kita tidak belajar dari Ratu Balkis di As-Saba, di Yaman. Ketika dia membangun bendungan, sama-sama padang pasir yang namanya Yaman, tapi dia berhasil membangun pertanian yang bagus. Kenapa dibangun bendungan? Lalu setelah dibangun bendungan, kemudian makmur rakyatnya, pejabat dan rakyatnya kemudian lupa, bukan ngurus bendungan, duit pajaknya kemudian dipakai untuk fasilitas pribadinya, beli kendaraan, kalau sekarang bahasa gitulah kira-kira ya, beli aneh-aneh, bangun aneh-aneh, lalu bendungan yang harus dirawat tidak dirawat, akhirnya jebol, jadilah tsunami kecil. Lalu hanya cerita di dalam Al-Quran. Kalau cerita itu diungkap, diingatkan oleh Allah, pasti ada ibroh, ada pelajaran besar buat kita. Nah karena itu mari sekarang jadi cerdas. Berarti saat mau hujan begini, siap-siap sekarang panen air. Lalu ditabung airnya, tabung, masukkan bawah tanah, bikin embung, waduk, biopori, tabung. Jangan malah dirapeti, apa saja melebu tanah ya gitu. Karena air kita dari tanah. Ya,
Air kita dari tanah, jangan dirapeti. Mengapa saya milih bangun pakai paving? Nah, karena kalau dengan paving itu air masih bisa. Mengapa kok pakai paving? Karena dia beradaptasi, tanah berjulur gerak, harus pakai itu. Kalau nggak bisa melawan, beradaptasilah. Kan gitu, kalau Anda kuat melawan, tapi kalau nggak kuat, kalau Anda duitnya banyak, kuat, kasih tiang pancang, itu ngelawan namanya. Tapi kalau nggak kuat ngelawan, ya sudah, goyang melok goyang, kan gitu loh. Nah, kalau dari begitu, ini strategi hidup, bagaimana beradaptasi, bagaimana menundukkan. Nah, paving kita bikin itu. Ya, kita belajar. Masa setiap kering kok kita hanya mendatangkan ketakutan? Bagaimana kering itu mendatangkan kebahagiaan? Maka sekarang mulai kita tanami bunga-bunga yang justru di musim kering akan keluar, bougainville. Begitu musim kering, apa tuh pelamboyan, apa itu yang Kamboja sama bougainville itu kalau musim kering kan akan keluar bunganya. Supaya apa? Ada harapan. Kapan ya musim kering kok belum datang gitu. Lalu lihat bunga-bunga yang indah seperti Jepang menunggu sakura. Mosok Jepang tok sing ngenteni sakura, awake dhewe yo ngenteni kok. Itu menciptakan harapan-harapan supaya bahagia. Karena itu Bapak Ibu, mari kita panen air ini dan mari kita tabung. Setiap rumah kalau punya tabungan bawah tanah, bikin sumur-sumur yang banyak, lalu nabung. Rumah di kota juga bikin tabungan, jangan semua dapat pondoknya Gus Huda bikin tabungan tanah yang banyak. Saya yakin musim kering apapun kita tidak akan mengalami masalah air. Di Amerika ya saya sering contohkan sekarang Arizona, daerah yang paling kering karena padang pasir, tapi dia bisa memproduksi buah-buahan, dia bisa memproduksi kurma terbaik Amerika itu dari Arizona. Padahal cuma dilewati sungai Colorado yang kadang-kadang itu meluber. Di saat meluber itulah cepat-cepat nangkap air, maka embung waduknya paling banyak di Amerika. Dibikin ditangkap itu airnya. Lo kita kok gak saiki? Lah nek udan adalah piye carane mbuak cepet-cepet? Wong bento ini le. Ini harus cerdas. Dan anak-anak kita harus dididik begitu itu. Termasuk anak-anak kita harus mulai dididik bahwa hidup itu tidak harus jadi pegawai. Strategi hidup yang baru. Saya terus terang Bapak Ibu prihatin. Kalau saya masuk ke sekolah, saya tanya, kalian mau jadi apa? Satu kelas itu mesti ngomong, saya mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi bupati. Jadi yang formal-formal itu. Lalu saya bilang pada gurunya, bu guru, murid ibu-ibu ini 97% besok akan jadi orang gagal. Kenapa? Karena yang namanya jabatan atau formasi tadi itu formal, itu hanya 2,5% dari rakyat Indonesia. Jadi kalau masih diajari berpikir seperti itu sama dengan diajari suruh jadi gagal, orang gagal. Kenapa kok tidak dirubah anak-anak ini sekarang? Oke, hidup itu selama kalian produktif, selama kalian bisa melakukan sesuatu, menjual sesuatu, kalian bisa hidup, bisa mendapatkan sesuatu. Harusnya diajari begitu. Bukan diajari kemudian menjadi pegawai. Apalagi kalau pegawai itu nggak produktif. Saya ini sekarang kalau boleh mau memensiunkan 2.000 PNS Bojonegoro. Ya kalau boleh nih, saya udah bilang sama Pak Menteri Menpan, gimana caranya Pak? Kenapa? Karena selain Bapak selalu bicara, mari tingkatkan produktif, pegawai ini harus kerja. Pak, nggak bisa Pak, ada yang sudah pol, saya bilang gitu. Sudah pol, karena dulu masuknya juga tidak melalui seleksi yang betul. Masuknya kan dulu, pokoknya melok kono, melok kene, sesuai DKI K2, sesuai K1, sesuai kan diangkat, itu kan. Mergo sabari sesuai diangkat, itu kan. Kaget, aku kok jadi pegawai negeri, saya gitu kan. Nah orang seperti ini, jangan dipaksa-paksa kerja. Haknya kasih seluruh haknya. Pensiun, kasih, sangon, kasih pensiun, udah kamu berhenti, kamu nikmati hidup, jangan cara yang lain. Lalu rekrut lagi anak-anak muda, dari 2.000 cukup 300 saja cukup, bisa ngatasi anak-anak muda ini, supaya produktif. Dengan begitu rakyat juga mengapresiasi, oh pegawai pinter-pinter ya tenan. Lalu orang kan gini, lah ngono kok dibayar tuh yo gitu, orang percaya. Supaya produktif kita ini semua, jadi harus produktif judulnya. Saya yakin, karena kalau orang produktif itu dia berpikir memberikan yang terbaik untuk orang lain, menjadi orang soleh bermanfaat, itulah kunci hidup yang sebenarnya. Lalu membuka peluang ini macam-macam. Ya, Bapak Ibu, kira-kira kalau saya bicara begini ini, pantasnya saya ini lulusan jurusan apa?
Kalau saya kuliah gitu jurusan apa cocoknya? Jurusan apa coba? Jadi ketika saya ceramah di ITB, saya ceramah di beberapa kampus soal ekonomi, soal politik, semua bertanya, Bapak ini lulusan apa? Begitu saya beritahu, saya lulusan IAIN jurusan bahasa Arab. Kaget, loh masa? Iya. Saya ini lulusan bahasa Arab IAIN. Itu jurusan yang dulu di Malang paling sulit lulusnya. Nah karena saya mau jualan, karena paling sulit itulah saya pilih. Supaya kalau lulus dianggap orang pinter gitu. Itu kan strategi marketing jualan gitu kan. Waktu itu boleh nulis skripsi pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Saya tulis bahasa Arab. Kenapa? Supaya saya laku. Namanya jualan kok. Masa saya, kamu jurusan bahasa Arab? Oh saya mau berjuang lillahi ta'ala. Nah, masa saya nggak bisa hidup kalau nggak lillahi ta'ala gitu. Saya harus hidupi anak istri saya kok. Maka saya jualan pertama kali saya hidup adalah bahasa Arab. Ketika ada pembantu rektor satu Universitas Muhammadiyah Malang tanya, karena waktu itu Fakultas Agama Unmu Malang itu lagi dia sadar bahwa ini fakultas agama ini muridnya paling sedikit tuh. Kenapa? Orang Muhammadiyah itu selalu dianggap tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa kitab kuning. Lalu dia nantang saya sebagai orang yang baru lulus, Pak, Dik, sampean bisa nggak ngajari orang setahun bisa bahasa Arab dan bisa membaca? Wah, ini namanya orang mau jualan masa bilang, mboten saged. Ya ora payu aku. Saya bilang bisa, Pak, gitu. Bisa. Wah, gara-gara saya ngomong bisa, saya cari beberapa teman saya, lalu saya kumpulkan, itulah yang membuat saya jadi dosen pertama kali. Tentu saya nggak boleh jualan bahasa-bahasa Arab tok kan. Lalu saya mulai setelah jadi di kampus, saya mulai jualan macam-macam saya. Wah, jualan ide, jualan gagasan, jualan tentang transformasi. Lalu saya lama-lama kan dapat kepercayaan jadi rektor. Begitu jadi rektor, saya jualan lagi. Setelah jadi rektor, saya jualan. Gimana ya menjual kampus? Ada produk sampingan saya jualan manajemen strategik dan team building. Kenapa? Karena saya akhirnya belajar manajemen strategik dan kemudian bagaimana membangun team building. Bapak Ibu boleh percaya, gaji saya, pendapatan saya jadi rektor dengan jualan manajemen strategik dan team building itu lebih besar manajemen strategik dan team building itu. Itu pula yang membawa saya akhirnya ke Lion Air. Jualan. Dan Bapak Ibu ini ada rahasia pribadi saya. Saya jadi bupati ini, kenapa kok saya alhamdulillah sampai saat ini saya dengan Pak Hartono itu belum pernah nerima uang staf bilang niki Pak untuk Bapak. Saya nggak pernah terima, kecuali hak saya memang saya harus terima. Ya. Kalau sampai dengar ingatkan saya. Ya. Karena alhamdulillah sekarang kita belum pernah terima uang yang memang bukan hak. Kalau saya makan dengan staf saya kadang-kadang saya yang traktir malah. Ya, karena duitnya lebih banyak saya. Jadi saya selalu bilang, kalian tuh duitnya banyak saya kok, kamu mau memberi saya bilang. Ya walaupun saya nggak berlebihan, tapi saya nggak bisa juga luman sembarangan ngasih duit, karena duit saya harus saya manage dengan baik, karena memang saya terima juga nggak banyak. Tapi di antara yang nggak banyak, saya bisa nyekolahkan anak saya ke luar negeri itu, Bapak Ibu saya ini rahasia. Itu antara lain karena saya jualan. Jualan apa? Bapak Ibu, ketika saya di Bojonegoro, saya melihat, saya bikin training Al-Fatihah. Training Al-Fatihah saya itu mungkin saya sudah dapat duit miliaran. Saya memberi itu, kalau dirupiahkan. Karena saya memberi training di mana-mana. Kemudian melakukan transformasi Bojonegoro ini, itu juga dengar dari mana-mana. Saya kadang-kadang, saya baru ceramah, saya pergi ke internasional ceramah di mana-mana, termasuk di Rusia. Saya ceramah baru lama di Tugu Pratama, perusahaannya Pertamina Asuransi. Saya ceramah di berbagai tempat. Kenapa saya bisa menceramahkan itu? Bukan karena ijazah saya, tapi karena dianggap saya punya reputasi. Dan reputasi saya itulah yang kemudian berbicara dan menjadi jualan saya. Dulu saya berpikir, wah wong desa ya apa tuh aku ki wong desa wong Bojonegoro. Tapi ternyata setelah saya menjalani ini, saya kadang-kadang bilang dalam diri saya, biasanya wong Jakarta nyanami wong desa, saiki ki wong desa nyeramai wong Jakarta. Yo ngono lek ngomong. Dan rasanya saya tidak bersaing dengan siapapun di Bojonegoro ini dalam profesi itu. Kan nggak bersaing dengan siapapun, kecuali bupati tok lho bersaingan. Itu produk sampingan saya itu nggak bersaing dengan siapapun. Kalau toh ada orang yang bisa seperti saya lebih banyak, itu lebih baik. Ya. Nah, karena itu saya ingin menegaskan, mari kita didik anak-anak kita berani berpikir, tidak hanya mau jadi yang formal-formal itu. Dorong ke sana. Tanah kita terbatas, tanah kita berat.
Kita akan mengalami persaingan yang keras dalam hidup ini. Tapi anak-anak harus kita persiapkan. Dan itu judulnya adalah ilmu, akhlakul karimah, semangat untuk mandiri, semangat untuk memberi dan menjual. Supaya dia bisa produktif. Terakhir, mari kita terus berta'awun. Saling bekerja sama, saling berkontribusi, saling membantu. Dan sangat terbuka Pak Amin di sini ini. Karena Bakas Bank juga biasanya sangat terbuka, Mas Pitono tahu, kita biasanya rundingan bareng-bareng, ini ada Gus Huda, makanya tidak aneh kalau di sini apa saja, ada FKUB, ada MUI, kita sama-sama, karena memang kita dibikin sangat terbuka untuk saling memberi dan saling berkontribusi, tidak ada yang ditutup. Ngeresmekno gereja ya mbek kiai ngono gitu. Nah, ya, saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah dan kita produktif untuk berjuang membangun negeri, membangun rakyat, dan itulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.